Hah? Operasi ambeien 84 juta? Yes, bener guys. Guys, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi bantuin nasabah klaim operasi ambeien grade 4 atau bisa dibilang stadium 4 dengan biaya operasi yang fantastis 84 juta guys. Nah guys, sebelum saya cerita lebih lanjut, kalau kamu suka konten ini bisa di like, follow, and share supaya teman-teman kamu yang mengalami ambeien bisa mendapatkan informasi atau edukasi. Jadi pada saat kena ambeien tahu nih harus ngapain. Nah, oke. Let's say sebut aja nasabah saya itu namanya Mr. Ball. Oke. So gini ceritanya. Mr. Ball pertama kali buka polis kesehatan itu di tahun 2013 dan di-upgrade di tahun 2019. Nah, pada tahun yang sama, Mr. Ball ini dirawat juga di rumah sakit karena asam lambung. Nah, maka dari itu dilakukanlah tindakan endoskopi lambung dan semuanya biaya rumah sakit di cover selama 3 hari full. Nah, lalu Mr. Ball pada bulan Mei 2023 mengalami tindakan operasi ambeien. Nah, teman-teman penasaran gak sih apa sih yang menyebabkan ambeien? Penyebabnya apa? Gimana cara ngobatinnya sebelum sampai kamu dioperasi? Nah, saya mendapatkan satu sumber yaitu mengutip dari situs Mandaya Hospital Group dan Halo Dokter. Nanti link saya taruh di kolom description. Ambeien atau wasir atau bahasa kedokterannya adalah hemoroid adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena di sekitar dubur atau anus. Nah, terjadinya pembengkakan pembuluh darah ini sebenarnya mirip dengan varises yang banyak terjadi pada kaki seorang wanita atau perempuan yang sering menggunakan high heel. Nah, jadi buat perempuan-perempuan yang suka pakai high heel memang lebih rentan, nggak semua, tapi lebih rentan bisa kena varises. Nah, cuman hanya saja kalau wasir, varisesnya terjadi di area dubur atau anus. Nah, secara keseluruhan belum diketahui pastinya tuh penyebab ambeien itu apa. Tetapi kondisi ini diduga terjadi ketika tekanan pada perut atau tungkai meningkat. Nah, peningkatan tekanan tersebut kemudian menyebabkan pembuluh darah di sekitar anus menjadi bengkak dan meradang. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya ambeien itu apa aja? Pertama, konsumsi serat kurang banget dalam seharinya. Kedua adalah konstipasi atau sulit BAB atau diare kronis. Artinya dia kronis kondisinya. Nah, yang ketiga adalah mengejan berlebih saat buang air besar. Mengejan ini artinya ngeden ya. Nah, jadi kalau yang udah nggak bisa jangan dipaksa ngedenin, nanti akhirnya timbullah ambeien. Nah, lalu bisa karena kegemukan atau obesitas, ya kan? Bisa juga karena sering ngangkat beban yang berat. Nah, buat teman-teman jangan dipaksa kalau udah keberatan. Kalau bisa sih minta tolong sama teman atau yang lain. Oke, terus kebiasaan duduk yang lama, diare berkepanjangan, batuk-batuk atau muntah-muntah. Teman-teman pernah ya ngerasa kalau batuk tuh sampai batuknya parah tuh bisa sampai kayak ngeden gitu. Kadang-kadang bisa sampai batuk terkentut-kentut. Nah, itu bisa juga tuh punya potensi bisa ambeien juga. Terus udah itu karena kelebihan berat badan, bisa juga karena hamil. Oke. Terus udah itu ada riwayat juga ambeien di dalam keluarga. Nah, yang terparah adalah seks anal. Nah, buat teman-teman dilarang ya untuk walaupun suami istri lebih baik jangan melakukan seks anal. Oke. Nah, gejala wasir, ambeien atau hemoroid itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah ambeien internal. Ambeien internal itu apa? Itu terjadi ketika pembengkakan pembuluh darah berada di dalam anus sehingga ambeien tidak terlihat atau teraba dari luar. Gejala yang dapat ditemukan pada ambeien jenis ini adalah perdarahan ketika buang air besar tanpa disertai rasa sakit, nyeri ketika ngeden atau mengejan,
jika ambeien menyebabkan timbulnya benjolan yang keluar dari anus atau prolaps dibilangnya. Nah, yang ketiga adalah gatal pada anus. Nah, itu yang dari internal. Nah, lalu ada jenis kedua, yaitu ambeien eksternal. Ambeien jenis ini ditandai dengan pembuluh darah yang membengkak di luar anus, sehingga dapat terlihat dari luar. Gejala yang dapat muncul pada ambeien eksternal atau ambeien luar adalah 1. Gatal atau iritasi nyeri dan bengkak di sekitar anus. Kedua, nyeri ketika menyentuh benjolan yang menggantung di luar anus. Yang ketiga adalah perdarahan saat buang air besar. Nah, lalu gimana cara mengobatinya? Nah, ada beberapa cara untuk mengobatinya. Salah satu metodenya adalah yang dapat digunakan untuk mengobati ambeien adalah dengan obat-obatan. Nah, obat-obat tersebut bisa didapatkan di apotek atau dengan resep dokter. Beberapa obat-obatan tersebut antara lain adalah obat oles. Nah, obat oles ini bisa meredakan pembengkakan dan gatal akibat ambeien. Nah, terus obat oles ambeien tersebut dalam bentuk krim atau salep atau suppositoria namanya. Nah, oke. Nah, terus kedua adalah krim kortikosteroid. Nah, untuk meredakan peradangan yang terjadi di dalam atau di luar anus. Yang ketiga adalah obat pereda nyeri. Pasien dapat mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol guna meredakan nyeri dan pembengkakan akibat ambeien. Nah, cuman tetap ya guys, lebih baik konsultasi ke dokter karena nggak tahu dosis yang tepat berapa. Terus yang keempat, obat pencahar atau laksatif. Obat sembelit dokter akan kasih obat pencahar yang berfungsi untuk membantu melancarkan buang air besar. Yang bisa dilakukan pengobatan ini hanya grade 1 sampai 3 aja. Untuk grade 4 sudah nggak bisa. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4? Nah, tadi kan Mr. Ball itu kan sudah stadium 4, artinya di grade 4. Nah, grade 1 itu adalah pembengkakan pembuluh darah vena di dalam dinding anus. Grade 2, pembengkakan pembuluh darah vena yang keluar saat BAB dan masuk kembali dengan sendiri setelah BAB. Grade 3, pembengkakan pembuluh darah vena yang keluar dari anus tapi masih dapat dimasukkan kembali dengan dorongan manual. Grade 4, pembengkakan pembuluh darah yang keluar dari anus dan tidak dapat masuk kembali. Nah, artinya pada saat sudah di grade 4, mau nggak mau prosedurnya adalah harus dioperasi. Nah, tapi ada beberapa medis yang non operasi, ada juga yang operasi. Nah, non operasi itu maksudnya gimana? Pengikatan ambeien. Nah, artinya dalam prosedur ini dokter akan mengikat ambeiennya menggunakan tali elastis agar aliran darah yang menuju ke ambeien dapat terpotong. Kedua, itu menggunakan suntikan skleroterapi namanya. Nah, pada skleroterapi ini dokter akan menyuntikkan obat khusus ke pembuluh darah di sekitar ambeien. Oke. Suntikan ini berfungsi untuk menyusutkan ambeien tanpa rasa sakit. Nah, yang ketiga adalah koagulasi. Koagulasi adalah prosedur pembakaran jaringan ambeien dengan menggunakan infrared. Nah, ini prosedurnya berfungsi untuk memotong aliran darah agar ambeien dapat menyusut. Nah, karena kondisi Mr. Ball tadi yang saya cerita sudah di grade 4 dan sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam, maka dokter kemarin menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Dan tahu guys, nilainya 84 juta. Nah, buat teman-teman, yuk kita sama-sama cegah ambeien dengan cara 1. Konsumsi makanan yang kaya serat. Kedua, perbanyak asupan cairan tubuh. Ketiga, jangan tunda buang air besar. Sama juga, jangan nahan kencing, sama-sama berbahaya. So guys, kalau udah ngerasa mau kencing, didahulukan. Oke. Terus hindari ngeden yang berlebihan.
Sama hindari duduk terlalu lama dan lakukan olahraga secara teratur. Nah, terus juga jangan angkat barang yang berat-berat melebihi kekuatan, atau misalnya kita mampunya cuma 5 kilo. Tapi karena nanggung ada berat yang 10 kilo, kita paksa bertahap, nggak bisa langsung. Oke. Nah, walaupun teman-teman punya asuransi, tetap harus jaga kesehatannya. Asuransi itu sebagai payung untuk cash di luar dugaan seperti Mr. Ball tadi. Oke guys, semoga video ini bisa membantu teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang Ambeien. See you and bye-bye.